Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Lisma Luciana. Saya merupakan salah seorang dosen di program studi farmasi klinis program sarjana di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Nurdin Abdurrahman Sigli. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kimia kualitatif. Mata kuliah kimia kualitatif terdiri dari 3 SKS, 2 SKS terdiri dari teori, dan 1 SKS adalah praktikum. Adapun deskripsi singkat mata kuliah kimia kualitatif adalah merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari cara mengidentifikasi jenis zat atau komponen penyusun suatu sampel, baik berupa kation, anion, maupun senyawa tertentu, tanpa menentukan jumlah atau kadarnya. Adapun tujuan pembelajaran pada mata kuliah kimia kualitatif adalah di mana mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengidentifikasi zat atau senyawa kimia berdasarkan sifat fisik dan reaksi kimianya, sebagai dasar dalam analisis bahan baku, sediaan farmasi, dan pengujian mutu. Untuk standar capaian pembelajaran lulusan atau disebut dengan CPL, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup kimia analisa. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip dasar pemisahan kation golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5. Untuk ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip dasar pemisahan anion. Dan untuk CPL keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang senyawa obat golongan sulfonamida. Dan untuk keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang senyawa obat golongan barbital dan tranquilizer. Ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang senyawa obat golongan antibiotik. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang senyawa obat golongan antihistamin. Dan untuk kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang senyawa obat golongan hormon. Untuk ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan tentang senyawa obat golongan vitamin. Dan untuk ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisa obat dalam sampel biologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, 1. Mahasiswa mampu melakukan penilaian terhadap kelayakan sampel menggunakan metode yang sesuai dengan jenis dan sifat sampel untuk menunjukkan kualitas sampel sesuai dengan persyaratan. Kedua, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil secara tepat dan memiliki sikap teliti, kreatif, dan hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Untuk CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami pemisahan kation golongan 1 sampai kation golongan 5 dan juga mampu memahami pemisahan golongan anion. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami senyawa-senyawa golongan obat, baik itu golongan sulfonamida, golongan barbital dan tranquilizer, golongan antibiotik, antihistamin, vitamin, dan juga hormon. Adapun mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik perkuliahan. Adapun topik tersebut yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kimia analisa. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pemisahan kation, baik itu kation golongan 1, kation golongan 2, kation golongan 3, kation golongan 4, dan
sampai ke kation golongan 5. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pemisahan anion dan reaksi spesifiknya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan senyawa obat golongan sulfonamida. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang senyawa obat golongan barbital dan transqueezer. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang senyawa obat golongan antihistamin. Mahasiswa juga harus mampu menjelaskan tentang senyawa obat golongan hormon. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan senyawa obat golongan vitamin. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisis obat dalam sampel biologis. Untuk komponen pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau disebut dengan DIA. Untuk delivery, saya memberikan mata kuliah atau materi melalui Google Classroom, yaitu materi pembelajaran yang saya sampaikan didukung oleh video interaktif dan Canva sebagai media presentasi. Untuk interaksi, pembelajaran pada mata kuliah ini berdasarkan komunikasi 2 arah antara mahasiswa dan dosen berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi, dan refleksi bersama. Dan yang ketiga, asesmen. Untuk asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif dan sumatif. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan proses pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa dengan materi pengantar kimia analisis kualitatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat ya. Yang penting sebelum kita mulai perkuliahan ya. Doa di awal pagi kita berdoa semoga kita hari ini sehat dan menerima pelajaran ataupun perkuliahan hari ini dengan berkah sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Sebelum kita masuk ke mata kuliah kita, mungkin sudah pernah dengar tentang kimia analisis? Kalau saya bisa jawab dapat poin, ya. Karena nanti untuk perkuliahan kita ya ke depan kita ada beberapa penilaian, ya di sini penilaian kita itu nanti dari kehadiran. Ya teman-teman, saya berharap kalian nanti hadir berpartisipasi dalam perkuliahan ini dengan maksimal ya. Kalau bisa, kalau memang karena kita 2 SKS benar? Ya. 2 apa 3? 2. Analisa kualitatif 2 apa 3? Ya. 2 apa 3? 2 boleh, 3 boleh. 3. 16 kali pertemuan tatap muka atau teori ya. Dan 1 SKS-nya itu adalah praktek. Ya, jadi harapan saya adik-adik sekalian semuanya bisa datang di 16 kali tatap muka. Kenapa? Kalau nanti teorinya yang kita dapatkan tidak maksimal, maka prakteknya pun tidak akan maksimal. Apa yang mau diuji, apa yang mau dianalisa, kalau teorinya tidak kita mengerti. Hari ini saya akan membahas tentang kimia analitik. Ya, pernah dengar kimia analitik? Mungkin bingung, masih bingung ya. Karena selama ini yang saya pernah perkenalkan, pernah ajarkan, pernah dengar di luaran ya tentang kimia analisis kimia kualitatif ya. Analisis kimia kualitatif. Kimia analitik itu adalah metode ya analisis baik itu kimia kualitatif maupun kimia analisa kualitatif dan kuantitatif ya, makanya kita gabung menjadi kimia analitik ya. Ini untuk penilaiannya terlebih dahulu ya. Untuk perkuliahannya ya tatap mukanya kita di angka 10%. Boleh ya 10%. Nanti kalau memang mau dirubah kita sepakati bersama ya. Kemudian nanti saya akan kasih tugas ya. Ada presentasi ya di sini. Tugas presentasi per kelompok ya. Ada kuis dan ujian akhir semester. Nanti penilaiannya juga di tugasnya itu saya biasanya ada kasih pretest maupun post test.
Jadi kalau bisa datang ya, minimal telatnya 10 menit. Jangan 15 menit. 15 menit. Mantap. Ada yang ngantuk? Tidak. Ini ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk. Saya mau kasih soal dulu nih. Selama ini kita membahas tentang analisis kimia, ya. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah mendengar ya tentang analisis kimia, baik itu analisis kimia kualitatif maupun kuantitatif. Apa itu analisis kimia? Ayo, apa analisis kimia? Ada yang tahu tidak? Mengukur zat dalam bahan. Bahan apa? Bahan kimia. Apakah kita mengukur zat dalam bahan kimia saja? Tidak. Ya. Tidak ya teman-teman ya sekalian. Jadi sebelum kita mulai, kita mohon dipahami dulu. Apa sih capaian pembelajaran kita hari ini? Capaian pembelajaran kimia analisis. Yang pertama, mampu melakukan pengambilan sampel dan penanganan terhadap sampel yang diterima menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan jenis sampel yang kita gunakan. Ya, jadi mampu melakukan pengambilan. Kemudian setelah kita ngambil, ngapain lagi? Diuji, mampu enggak? Pakai metode apa diuji? Disesuaikan dengan sampel. Jangan gunakan sampel A atau kita punya sampel A mestinya pakai sampel pakai metode B. Tidak. Ya, jadi harus sesuai juga. Jangan ntar punya sampel tapi metodenya yang digunakan metodenya salah. Karena berbeda sampel, berbeda metode analisa. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kita. Yang kedua, mampu menginterpretasikan hasil secara tepat dan memiliki sikap teliti dan hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Jadi kalau sudah ada hasil, ya, jangan sampai salah. Salah dalam hal apa? Menghitung. Ya, salah menghitung nyawa obat untuk orang sakit panas butuh dosisnya 0,5. Kita ngitungnya bukan 0,5, terakhirnya mungkin 0,10 atau 1 mili yang kita kasih, atau butuhnya 10 mili kita kasihnya 1 mili, salah ngitung. Apakah berefek itu obat? Tidak. Makanya ya sebagai seorang analis ya, sebagai seorang anak farmasi ya, walaupun karena kita farmasi klinis lebih ke edukasi nantinya, jangan sampai salah dalam mengedukasi pasien. Ini Bu, nanti obatnya diminum ya pulang ke rumah sebelum makan. Obatnya harus diminum sebelum makan, tapi kita bilang sesudah makan. Salah tidak? Salah. Efeknya ada atau tidak? Tidak. Berefek mungkin tidak maksimal. Kemudian mampu menerapkan prosedur pemeriksaan sampel menggunakan metode-metode yang sesuai berdasarkan perkembangan iptek. Jadi sekarang ini ya, adik-adik sekalian, kalau zaman saya mungkin lebih memakai alat yang konvensional. Konvensional itu tahu ya, lebih kuno, ya, masih manual. Kalau di kampung-kampung masih, kalau kita dulu masak masih pakai tungku. Kalau sekarang nggak lagi, sudah pakai gas. Kan itu. Kalau iptek sekarang juga begitu, yang udah berhubungan dengan farmasi ya. Analisanya sudah pakai AAS. Kalau dulu pakai apa? Pakai titrasi. Ada nggak kandungan senyawa ini dalam sampel A misalkan? Itu titrasi, pakai cara manual. Sekarang tinggal hidupkan alat, masukkan sampel, ya, tinggal running, kemudian langsung keluar. Kandungan senyawa A adalah 0,10. Sedikit-sedikit pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Entah uji apa, ya. Kalau kita ke dokter, pemeriksaan ronsen segala macam. Karena apa? Karena adanya metode-metode instrumen atau metode-metode yang semakin modern. Itu juga dengan analisis, ya. Kalau analisis dulu kita hanya menggunakan alat-alat yang sederhana kayak titrasi. Itu titrasi adalah metode yang klasik.
klasik. Ya, pernah melakukan literasi? Sudah, pasti sudah ya di mata kuliah yang lain. Ya, itu literasi adalah metode yang klasik. Kok sekarang masih nggak menggunakan literasi? Masih. Ya, untuk memastikannya ya. Tapi kalau untuk keakuratannya, orang akan memakai metode yang modern. Pakai apa? Misalkan mau uji analisis suatu senyawa logam, ya, mau Hg, Pb, Cd, ya, itu pakai literasi. Bisa. Dengan apa? Dengan munculnya warna ini, maka diindikasikan bahwasanya ada kandungan senyawa logam A di dalam sampel. Itu kalau pakai literasi ya, dengan cara kita mengayun-ayunkan botol atau Erlenmeyer yang sudah ditambahkan dengan beberapa pelarut ya, kemudian muncul warna dan itu diindikasikan bahwasanya ada kandungan A misalkan. Tapi kalau pakai alat yang modern ya, kita hanya tinggal mengambil sampel ya, sampelnya hanya butuh sedikit dibandingkan dengan sampel yang penggunaannya menggunakan metode yang klasik. Itu perbedaannya ya. Jadi kita bisa membaca cara lama sejak awal kimia sudah ada ya. Kemudian perkembangan ilmu iptek. Tidak diperlukan alat-alat yang rumit. Ya. Kalau itu metodenya klasik. Kalau yang modern diperlukan alat-alat yang lebih rumit. Ukuran komponen sampelnya lebih besar atau makro, semi makro. Tapi kalau yang modern itu sampel yang kita gunakan hanya sedikit atau mikro ya. Bisa dibayangkan ya, kalau sampelnya itu dalam ukuran mikro sangat-sangat kecil. Itu perbedaannya. Kalau kita melakukan analisis ya, sampel kita itu sedikit, bisa nggak pakai metode klasik? Bisa? Nggak bisa. Mungkin bisa, tapi hasilnya tidak akan akurat atau tidak akan hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan harapan kita ya. Tidak akan sesuai dengan literatur. Kita lanjut ke analisis kualitatif. Tadi kita sudah bahas analisa kualitatif. Boleh nggak melakukan analisa kualitatif tanpa melakukan analisa kuantitatif? Atau melakukan analisa kuantitatif tanpa melakukan analisa kualitatif? Boleh tidak? Ayo. Analisa kualitatif boleh nggak? Tidak perlu melakukan analisa kuantitatif. Boleh. Yang boleh? Yang boleh. Kita hanya melakukan analisa kualitatif, tidak perlu analisa kuantitatif. Boleh? Boleh. Semuanya boleh? Boleh. Yang nggak siapa? Syifa, kenapa Syifa nggak boleh? Ayo. Kenapa Syifa? Boleh. Boleh nggak ya? Boleh. Bingung tidak? Bingung, semakin bingung semakin pintar. Kalau analisa kuantitatif boleh nggak? Tidak perlu melakukan analisa kualitatif. Ya. Bingung? Boleh nggak? Yang boleh? Yang boleh tidak perlu melakukan analisa kualitatif. Nggak ada? Berarti tidak boleh ya? Kenapa? Ayo, kenapa? Nah, siapa namanya? Esai? Kenapa? Senyum ya. Ayo, kenapa analisa kuantitatif tidak perlu melakukan analisa kualitatif? Kenapa? Makanan tidak boleh serta-merta ditambahkan seenaknya. Kita tidak boleh mendapatkan warna makanan yang cantik. Misalkan kita menjualan kue nih, membuat kue ya, kita mau supaya kuenya nanti biar laku, buat warnanya ngejreng sedikit lah, warna sedikit lah, ya kan? Nambah suka-suka hati. Sebenarnya tidak boleh karena punya aturannya. Berapa banyak yang dibolehkan warna makanan itu dibolehkan di dalam makanan, dan itu diatur. Kalau borak, formalin tidak boleh ditambahkan. Kenapa? Kenapa borak? Ya, borak. Apa beda borak sama formalin? Udah pernah dengar kan? Sering kan?
Formalin untuk pengawetan mayat, untuk membunuh kuman, ya. Formalin itu. Kalau boraks sama nggak? Biasanya boraks sama formalin dia sama-sama digunakan sebagai pengawet, ya. Kalau formalin tadi di mayat, ya, di membunuh kuman, ya, sebagai desinfektan sebenarnya juga dia berfungsi. Kalau boraks itu apa? Untuk pengawet juga, tapi biasanya digunakan untuk bahan kayu. Makanlah kita, ya, dengan bakso yang lezat, adanya boraks, bayangkan. Dan itu memang tidak dibolehkan oleh BPOM, dan itu ada aturannya, ya. Jika makanan ada kandungan boraks maupun formalin, dan itu langsung akan dikena sanksi oleh BPOM. Karena kita materinya sudah mau habis, ya. Nanti kita lanjut di minggu depan, ya. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ya, ada teman-teman yang mau bertanya dari adik-adik. Mungkin mau bertanya, Bu, kok bisa sih obat itu generik, ya, lebih enak kita berobat itu susah sembuhnya dibandingkan dengan obat yang paten. Ayo, ada yang bertanya? Oke, silakan. Siapa namanya? Farah. Silakan Farah. Pertanyaan saya, apa saja metode yang ada pada kimia kualitatif? Metode ataupun salah satu metode yang digunakan pada analisa kualitatif. Mungkin sebenarnya teman-teman sudah pernah tahu, ya, dan kita sudah pernah juga, ya, saya share, ya, tentang metode apa saja sih yang digunakan dalam analisa kualitatif. Seperti yang kita ketahui tadi, analisa kualitatif adalah analisa yang hanya mengetahui kandungan senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel. Jadi kalau dia analisa kualitatif itu, ya, metodenya itu bisa di dalam ada dua metode, baik itu analisa kering maupun analisa basah, ya. Kalau analisa kering, ya, dan salah satu metode analisa kualitatif itu juga ada metode organoleptis. Pernah dengar organoleptis? Iya, kan hanya dengan melihat. Ya, namanya melihat berarti apanya yang dilihat? Apa yang dilihat? Warna. Namanya melihat. Ini punya pulpen, punya spidol. Kalau namanya melihat, ya, kan analisa kualitatif, ya, hanya melihat. Apa yang kalian lihat dari spidol ini? Bentuk, warna, apalagi? Bau, ya, apalagi? Rasa. Pernah coba nggak? Rasa, ya. Ya, itu adalah salah satu metode analisa kualitatif yang digunakan. Organoleptis metodenya, ya, dengan hanya melihat. Baik itu dari warnanya warna apa sih? Misalkan ada air nih, air limbah atau air sungai, kita lihat hasilnya kok coklat. Tadi warnanya, kemudian baunya. Apa bau dari air sungai? Misalkan menyengat, berarti ada sesuatu dalam air sungai tersebut. Kemudian apa lagi? Rasanya, kok berubah sih? Dulu mungkin rasanya tidak ada yang yang aneh-aneh, sekarang kok rasanya kok legit, tapi bagaimana? Juga dari rasanya, ya, warna, rasa, bau itu juga salah satu metode yang digunakan untuk uji analisa kualitatif, menggunakan metode organoleptis. Ya. Yang kedua, bisa kalau dia senyawa kation maupun anion bisa menggunakan metode analisis kering maupun analisis basah. Kenapa dibilang kering sama basah? Kalau kering tanpa adanya pelarut, tanpa adanya campur tangan larutan, tidak perlu. Tapi bagaimana juga kita analisisnya? Metode kering dengan hanya pemanasan, ya. Ujinya pakai uji pemanasan. Kemudian ada uji analisis basah. Pakai apa analisis basah? Larutan. Apa yang terjadi? Misalkan ketika ditambahkan senyawa A, kita mau melihat nih, ya, apa yang kita lihat? Kandungan senyawa kation misalkan, ya, maupun anion.
ya. Ada tidak ya? Ini dia. Oke, ya. Kalau seandainya kita mau menguji Ag, Pb, Cd itu kan golongan kation, ya. Ketika nanti ditambahkan pelarut, pakai apa pelarutnya? Pakai HCl. Kalau terjadinya endapan, ya, ketika Pb tadi Ag, Pb, Cd, ketika ditambahkan HCl, maka dia akan mengendap, ya. Maka diindikasikan adanya kandungan Ag, Pb yang golongan kation golongan 1. Warnanya seperti apa? Merah. Benar nggak merah? Benar. Golongan 2 bagaimana? Berbeda lagi. Golongan 3 bagaimana? Dan seterusnya. Berbeda golongan, berbeda juga bentuk dan warna yang terjadi. Itu kalau pakai metode basah. Kalau kering seperti apa, Bu? Nah, kita menggunakan metode nyala atau dalam proses pembakaran, ya. Ini kalau seandainya yang diuji adalah lempengan natrium. Ketika dia dibakar, ya, warna yang dihasilkan atau nyala yang dihasilkan itu berwarna kuning, maka diindikasikan adanya natrium. Tapi bisa serta-merta tahu adanya natrium di situ. Kalau mau fixnya, mau validnya seperti apa, maka kita perlu melakukan analisis selanjutnya pakai metode kuantitatif. Oh, masih ragu lah bahwasanya dalam kandungan A adanya natrium. Kalau masih ragu, silakan menunjukkan dengan metode kuantitatif yang lebih spesifik. Nah, begitu juga dengan barium dan selanjutnya, ya. Oke, teman-teman, seperti itu mungkin pembahasannya dari saya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada ya, benar? Kemudian ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada lagi, ini saya mau ngasih tugas, ya. Kalaupun ada, silakan bertanya, ya. Kita bisa saling sharing untuk pertanyaannya, ya. Kalau kurang paham, silakan sharing sama kita di dalam grup, ya. Kita akan berbagi informasi di situ, ya. Teman-teman juga bisa membaca, ya. Kalau nggak ada, tugasnya nanti akan saya kirimkan, ya. Seperti biasa dan dikerjakan semuanya dan dikumpulkan di minggu depan sebelum masuk. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini, ya. Akhirul kalam, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.